Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kerajaan Pajajaran dengan saya Anggita Azaria Ramadhani dari absen 4. Dan saya Alvin Aditya Bayuanggara dari absen 3. Saya Bagas Pengembang dari absen 7. Saya Hanifah Hakim dari absen 17. Saya Hanifah Hibati dari absen 18. Dan saya Aina Binti Fajrulati dari absen 2. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk memberikan informasi terkait Kerajaan Pajajaran, mulai dari masa terbentuknya, peninggalan-peninggalan yang ada, hingga masa keruntuhan Kerajaan Pajajaran. Pajajaran merupakan nama sebuah kerajaan yang berdiri pada tahun 932 Masehi. Disebutkan pada Prasasti Sang Hyang Tapa bahwa Sri Jaya Bupati merupakan raja pertama Kerajaan Pajajaran dan bertempat di Tatar Pasundan atau bisa kita sebut sebagai Tanah Sunda. Banyak sejarawan yang berpendapat bahwa pusat atau ibu kota dari kerajaan ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan makna Pajajaran secara etimologis. Menurut naskah Carita Warga Guru disebutkan bahwa Pajajaran berarti pohon paku jajar yang tinggal di sekitar wilayah kerajaan. Lalu Raden Mas Ngabehi Purbocoroko berpendapat bahwa Pajajaran ini berarti istana yang berjajar. Selanjutnya, menurut buku bertajuk Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara yang disusun oleh Denny Prasetyo, memuat informasi bahwa Kerajaan Pajajaran juga disebut sebagai Kerajaan Pasundan lantaran lokasinya yang berada di Bogor, Jawa Barat. Usut-menyusut, menurut sumber sejarah Kerajaan Pajajaran, Sri Jaya Bupati merupakan pendiri Kerajaan Pajajaran sekaligus menjadi Raja Kerajaan Pajajaran yang pertama. Keberadaan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha ini diketahui berdasarkan sumber sejarah kerajaan Pajajaran seperti Prasasti Sahyang Tapa. Menurut Prasasti Sahyang Tapa, yang dibangun pada 1030 Masehi ini ditemukan di Kampung Pancaritan dan Bantar Mucang, tepi Sungai Citatih, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Memberikan informasi bahwa Raja Sri Jaya Bupati mendirikan kerajaan tersebut pada 923 Masehi di Pakuan Pajajaran. Pasca Sri Jaya Bupati, tahta lalu jatuh ke tangan Rahyang Niskala Wastu Kancana. Di era beliau, pusat kerajaan Pajajaran berada di Kawali. Kemudian, pada tahun 1428, Sri Baduka Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan 2 kali sebagai raja untuk memimpin kerajaan Sunda dan Galuh. Penyatuan kedua kerajaan tersebut menandai awal periode kerajaan Pajajaran dengan pusat pemerintahan kembali ke Pakuan Pajajaran. Keberadaan kerajaan Pajajaran juga dapat dibuktikan dari peninggalan-peninggalannya seperti naskah kuno hingga prasasti. Berikut adalah beberapa peninggalan kerajaan Pajajaran. Yang pertama, Prasasti Batu Tulis. Prasasti Batu Tulis yang dibangun pada 1533 Masehi ini berisi tentang kekaguman Surawesesa kepada ayah kandungnya sendiri yaitu Prabu Siliwangi. Uniknya, pada prasasti tersebut juga terdapat bekas telapak kaki Raja Surawesesa dan juga batu lingga yang diketahui bekas tongkat pusaka dari Pajajaran. Yang kedua, Babad Pajajaran. Babad Pajajaran merupakan naskah kuno yang memuat informasi mengenai silsilah raja di Kerajaan Pajajaran. Selain itu, terdapat pula kisah sejarah Sunda mulai dari zaman Kerajaan Galuh hingga runtuhnya Pajajaran. Yang ketiga, Carita Warga Guru. Usut-menyusut, isi naskah cerita Warga Guru mengenai silsilah raja-raja Pajajaran dirunut dari Nabi Adam alaihissalam, lalu isinya juga menggambarkan percampuran budaya Hindu dan ajaran Islam. Selain Sri Jaya Bupati yang merupakan pendiri kerajaan Pajajaran, berikut beberapa raja-raja yang sempat memimpin kerajaan Pajajaran. Yang pertama adalah Sri Baduka Maharaja atau Prabu Siliwangi yang sempat memimpin kerajaan Pajajaran selama kurang lebih 39 tahun, yaitu pada tahun 1482 hingga 1521. Selanjutnya adalah Surawisesa yang sempat memimpin kerajaan Pajajaran selama kurang lebih 14 tahun, yaitu pada tahun 1521 hingga 1535. Kemudian ada Ratu Dewata yang sempat memimpin kerajaan Pajajaran
pada tahun 1535 hingga 1543. Kemudian ada pula Ratu Sakti yang sempat memimpin kerajaan Pajajaran pada tahun 1543 hingga 1551. Yang kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Ratu Nilakendra yang memimpin kerajaan Pajajaran pada tahun 1551 hingga 1567. Dan yang terakhir adalah Ragamulya atau Prabu Surya Kencana yang memimpin kerajaan Pajajaran pada tahun 1567 hingga 1579. Selanjutnya aspek politik kerajaan Pajajaran. Aspek politik kerajaan Pajajaran berpusat pada sistem monarki di mana raja memegang kekuasaan tertinggi. Raja dibantu oleh penjabat kerajaan seperti Mahapati yaitu Perdana Menteri, Tumenggung yaitu Panglima Perang, dan Demung yaitu sebagai pengatur urusan dalam negeri. Wilayah Pajajaran meliputi sebagian besar Jawa Barat dengan ibu kota di Pakuan Pajajaran yaitu terletak di Bogor untuk mempertahankan wilayahnya. Pajajaran memiliki sistem militer yang cukup kuat dan membangun benteng pertahanan. Dalam hubungan luar negeri, Pajajaran menjalin kerjasama dagang dengan Portugis, namun kerajaan ini berselisih dengan Kesultanan Cirebon dan Banten yang pada akhirnya menyerang dan menghancurkan kerajaan Pajajaran pada tahun 1579. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Pajajaran dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain sebagai berikut. Pertama, kelompok rohani dan cendekiawan. Kelompok rohani dan cendekiawan adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang tertentu. Misalnya, Brahmana yang mengetahui berbagai macam mantra. Yang kedua, ada kelompok aparat pemerintah. Kelompok masyarakat sebagai alat pemerintah negara, misalnya Bayangkara, bertugas menjaga keamanan, prajurit, tentara, dan hulu jurit, yaitu kepala prajurit. Kehidupan ekonomi kerajaan Pajajaran umumnya bertani, khususnya berladang. Kerajaan Pajajaran memiliki setidaknya 6 pelabuhan penting: Banten, Pontang, Cigede, Tangara, Sunda Kelapa, dan Cimanuk. Setiap pelabuhan ini dikepalai oleh seorang Syah Bandar yang bertanggung jawab kepada raja. Para Syah Bandar ini bertindak sebagai wakil raja di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasainya, sekaligus menarik pajak dari para pedagang yang ingin berjualan di daerah ini berupa kiriman upeti berwujud barang dagangan yang mahal atau uang. Dalam hal transportasi air, selain melalui laut, dilakukan pula melalui sungai-sungai besar seperti Citarum dan Cimanuk sebagai jalur perairan dalam negeri. Meskipun pusat kekuasaan kerajaan Sunda berada di pedalaman, namun hubungan dagang dengan daerah atau bangsa lain berjalan baik. Di kota-kota pelabuhan Pajajaran diperdagangkan lada, beras, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan peliharaan. Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 setelah diserang oleh Kesultanan Banten. Pada masa itu, Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf yang melakukan penyebaran agama Islam melalui penaklukan. Karena lokasi yang langsung berbatasan dengan Kerajaan Pajajaran, Kesultanan Banten menjadikan Kerajaan Pajajaran sebagai target. Di samping itu, alasan kenapa Kesultanan Banten menyerang Kerajaan Pajajaran karena keduanya memiliki perbedaan pandangan dan kepercayaan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika sudah salah kata mohon dimaafkan. Ubur-ubur ikan lele. Matur nuwun.